Selamat pagi, siang atau malam, Ibu Vera Sofika. Perkenalkan, nama saya Rizky Priskiantoro. Saya dari kelas 17 2B04 kampus BSI Jut Mutia Bekasi dengan NIM 17200549. Di video kali ini saya bermaksud untuk mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Di sini kami mengambil program aplikasi barbershop. Adapun anggota kelompok dari kami adalah satu, saya sendiri sebagai ketua Rizky Priskiantoro, kemudian anggota satu Albertus Manuntun, yang kedua Muhammad Rafi, yang ketiga Dias Saifuddin Al-Faizi, yang keempat Kristianto Manalu. Adapun latar belakang dari kami mengambil program ini adalah seiring dengan perkembangan gaya hidup saat ini, penampilan menjadi kebutuhan yang sangat penting pada masyarakat. Banyak cara dapat dilakukan dan salah satunya adalah dengan gaya rambut. Untuk memenuhi kebutuhan gaya rambut tersebut, harus dilakukan potong rambut setiap bulannya, khususnya bagi pria. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, banyak bermunculan barbershop pinggiran jalan. Namun, masih banyak barbershop yang masih kurang memperhatikan atau sembarangan dalam pengelolaannya. Di era ini, penggunaan teknologi semakin pesat digunakan dan untuk menunjang pengelolaan barbershop, salah satunya bisa menggunakan teknologi. Berkaitan dengan hal tersebut, kelompok kami membuat sebuah program aplikasi kasir barbershop yang di dalamnya mencakup sistem pembayaran. Program aplikasi ini akan meningkatkan value dari barbershop tersebut sehingga akan lebih terlihat profesional dalam pengelolaannya. Kemudian diharapkan seiring dengan meningkatkan value dari barbershop tersebut, tentunya akan semakin meningkatkan keuntungannya juga. Permasalahannya, kami mendapatkan ide pembuatan dari program aplikasi ini. Kami setiap bulannya juga melakukan pangkas rambut dan kami masih banyak melihat barbershop yang pengelolaannya dalam sistem pembayaran dilakukan dengan sistem manual. Dan maksud dari dibuatnya program aplikasi ini adalah untuk memenuhi nilai final project pada mata kuliah pemrograman berbasis objek. Sedangkan tujuan dari dibuatnya program aplikasi ini adalah meningkatnya pengelolaan yang khususnya dalam sistem pembayaran barbershop tersebut yang akan meningkatkan value dari barbershop sehingga meningkatkan keuntungannya. Ruang lingkup dari program yang kami buat. Satu, prosedur login adalah menginput user dan password untuk membuka aplikasi. 2. Prosedur input data, nama, dan kode pelanggan, yaitu memberi keterangan bahwa pelanggan member untuk mendapatkan diskon dan non-member tidak mendapatkan diskon. 3. Prosedur input data, kode capster, yaitu untuk menentukan harga pangkas rambut, karena setiap capster berbeda harga. 4. Prosedur input jumlah pelanggan, yaitu untuk menentukan jumlah pelanggan. 5. Prosedur input diskon, yaitu untuk menginput diskon dari member, dan diskon hanya berlaku bagi satu member untuk satu pelanggan saja. Jika menginputkan pelanggan kedua dan seterusnya tidak akan mendapatkan diskon. 6. Prosedur input total harga, yaitu menginputkan total harga setelah mendapatkan diskon. 7. Prosedur input uang bayar, yaitu menginputkan jumlah uang yang diberikan pelanggan. 8. Prosedur input uang kembalian, yaitu menginputkan sisa uang yang dibayarkan pelanggan sesuai total harga pangkas rambut. 9. Prosedur print, yaitu untuk mencetak struk. 10. Prosedur refresh, yaitu untuk menghapus semua data yang terisi agar kita dapat menginputkan data baru. 11. Prosedur logout, yaitu untuk mengembalikan aplikasi ke menu login. 12. Prosedur keluar, yaitu untuk mengeluarkan semua menu aplikasi baik menu login maupun menu utama.
Kemudian untuk rancangan tampilan dari desain form kami, satu ada menu login, yang kedua ada menu utama yang berisi program kasir itu sendiri. Selanjutnya alur program pseudocode, satu input, di mana kita menginputkan username dan password. Klik button login, jika benar maka akan masuk menu utama, jika salah maka akan muncul peringatan username dan password salah. Kemudian kita menginputkan nama pelanggan, menginputkan kode pelanggan dengan ketentuan KP001 sama dengan member dan KP002 sama dengan non-member. Kemudian kode capster, di sini ada 4 kode capster dengan nama dan harga yang berbeda-beda pula. Dan jumlah pelanggan, menginputkan jumlah pelanggan, input jumlah diskon, member sama dengan diskon 10%, non-member sama dengan tidak mendapatkan diskon. Menginputkan total harga dengan rumus harga kali jumlah kurangi diskon. Kemudian uang bayar, uang kembalian, total harga kurangi uang bayar. Kemudian klik button print untuk mencetak, klik button refresh untuk menghapus data, klik button logout untuk kembali ke menu login, klik button keluar untuk keluar dari aplikasi. Di sini ada rumus percabangan dan rumus perhitungan. Satu, rumus percabangan dari kode pelanggan di sini KP001, KP002. Nanti akan saya jelaskan codingannya pada menu NetBeans langsung. Kemudian ada kode percabangan capster, operasi perhitungan diskon, operasi perhitungan total bayar, operasi perhitungan uang kembalian. Kemudian full coding, ada coding dari menu login dan menu utama itu sendiri. Di sini banyak sekali. Nanti akan saya jelaskan pada menu NetBeans langsung. Kemudian di sini ada hasil running dari program kami. Ada hasil dari login dan hasil running dari main menu program kasir itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke NetBeans-nya. Akan saya jelaskan sedikit cara pembuatannya. Di sini kita desain formnya terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya saya membuat project UAS di sini. Kemudian saya membuat package project UAS SEM2 dan membuat Gframe form menggunakan nama, menu login dan UAS. Dan untuk yang pertama saya membuat programnya dari Gframe form UAS itu sendiri yang merupakan menu utama. Caranya yang pertama yaitu saya menggunakan label pada nama pelanggan, kode pelanggan, keterangan, kode capster, nama capster, harga, jumlah, satuan, diskon, total harga, uang bayar, uang kembalian. Dan kemudian saya menggunakan text field pada kolom nama pelanggan, keterangan, nama capster, harga, jumlah, satuan, diskon, total harga, bayar, uang kembalian. Kemudian saya menggunakan text area untuk mengeprint semua data yang ada di atas tadi. Dan di sini ada button logout, button print, button refresh, button close, dan combo box. Maaf terlupa, untuk menghindari salah input atau salah ketik, saya menggunakan combo box pada kode pelanggan dan kode capster.
Untuk codingannya sendiri, dari nama pelanggan tidak ada codingan. Kemudian pada kode pelanggan saya memberikan aksi dengan codingan seperti ini. Jika KP001, maka akan muncul pada kolom keterangan member. Dan jika KP002 akan muncul pada kolom keterangan non-member. Setelah itu, kode capster saya memberikan aksi jika caps 1, maka namanya Heijul, harga 300.000, satuan orang. Dan jika caps 2 dengan nama Iman, harga 250.000, caps 3 nama Patrick dengan harga 200.000, nama Arif caps 4 harga 150.000. Nantinya pada nama capster di sini akan muncul otomatis, nama capster dan harga muncul otomatis jika kita memilih dari kode capster pada combo box. Dan pada jumlah saya memberikan aksi hanya request fokus di sini ternyata untuk mengarahkan kursor ke diskon. Kemudian pada diskon saya memberikan aksi codingan jika kode pelanggannya KP001, maka akan mendapatkan diskon 10%. Dan jika selain itu, maka tidak akan mendapatkan diskon. Pada total harga saya memberikan codingan total bayar sama dengan harga dari capster dikali jumlah kurangi diskon. Kemudian pada uang kembalian saya memberikan aksi pada button uang bayar di sini. Uang kembalian sama dengan uang bayar kurangi total bayar. Nanti akan muncul pada kolom uang kembalian nominalnya. Dan jika uang yang diinputkan kurang, maka akan muncul peringatan uang Anda kurang pada kolom uang kembalian. Dan di sini saya memberikan request fokus langsung ke uang kembalian biar bisa menggunakan enter. Kemudian pada text area saya memberikan aksi pada button print dengan codingan seperti ini, dengan get text, nama pelanggan, keterangan, nama capster, harga, jumlah, satuan, diskon, total harga, uang bayar, uang kembalian. Setelah itu saya juga memberikan aksi pada button refresh atau untuk menghapus semua data yang ada bila kita akan menginputkan data baru lagi. Sini, jika menggunakan text field diinputkan dengan set text, dan jika menggunakan combo box menggunakan set selected item. Ini pada kode capture dan kode pelanggan. Kemudian pada button exit saya memberikan aksi dengan codingan sistem .exit, dan pada button logout untuk kembali ke menu login
saya memberikan aksi menu login sama dengan new menu login set visible, yang artinya kita akan dikembalikan lagi ke menu login di sini jika memencet tombol logout. Nama di sini harus sesuai dengan iframe form kelas dari menu login. Setelah menu utama selesai, kita membuat menu loginnya. Kita beralih ke iframe form menu login. Di sini saya membuat desain pada menu login dengan label pada hijau, login ke akun Anda, username, password, dan saya memberikan text field pada kolom username. Dan di sini sedikit berbeda, bukan menggunakan text field, melainkan menggunakan password field, agar nanti kalau kita mengetikkan password tidak kelihatan passwordnya. Dan di sini saya membuat button keluar dan button login. Kemudian saya memberikan aksi pada button login dengan codingan seperti ini. Username sama dengan admin, password sama dengan 123456. Dan jika username dan password yang diinputkan benar, maka kita akan dialihkan ke menu utama atau dari program kasir yang tadi kita buat. Dan jika password dan username yang kita inputkan salah, maka akan muncul peringatan username atau password salah. Pastikan huruf besar atau kecil tertulis dengan benar. Oke. Kemudian pada tombol keluar saya memberikan aksi seperti pada menu utama tadi, system.exit sini. Oke, seperti itu secara singkat cara pembuatan dari program aplikasi ini. Mari kita coba run dari aplikasi ini. Username sesuai pada codingan tadi, kita masukkan admin. Password kita masukkan 123456. Nama pelanggan kita masukkan Bambang misalnya. Pada kode pelanggan kita pilih KP001 yang mendapatkan diskon. Dan pada Capster kita memilih Cap 1 yang dengan harga paling mahal ini, hijau 300.000. Kita menginputkan, coba kita menginputkan jumlah 2 orang yang hanya mendapatkan diskon. Harusnya hanya 1 orang saja, karena akan rugi jika 2 orang mendapatkan diskon dengan 1 kartu member. Oke, diskonnya hanya 1 orang, 30.000. Dan total harganya 570, benar. Uang bayarnya misalnya 600.000. Uang kembalinya 30.000. Kita printkan. Hasil print di sini maka akan dikasihkan kepada pelanggan dan sebagai database dari kita. Dan untuk menghapus data kita menggunakan refresh di sini, button refresh. Oke. Dan untuk kembali ke menu login menggunakan button logout. Dan untuk keluar menggunakan button keluar untuk mengeluarkan aplikasi. Oke, berhasil untuk run programnya.
Di sini saya menarik kesimpulan dengan dibuatnya program aplikasi ini dapat meningkatkan pengelolaan dan value dari barbershop sehingga akan terlihat lebih profesional dan meningkatkan keuntungan pada barbershop tersebut. 2. Dengan dibuatnya program aplikasi ini mempermudah pada sistem perhitungan sehingga tidak ada lagi kesalahan pada perhitungan. 3. Dengan dibuatnya program aplikasi ini mempercepat perhitungan sehingga akan lebih efektif dan efisien yang menguntungkan bagi pengguna maupun pelanggan. Untuk sarannya, 1. Perlu adanya pengembangan dalam sistemnya. Jika kedepannya ramai pelanggan, untuk menghindari antrian berlebih akan dibuat sistem booking online. 2. Perlu adanya pengembangan dalam proses pembayaran agar bisa menggunakan e-banking atau e-money sehingga akan memberikan kemudahan pada pelanggan. 3. Perlu adanya pengembangan sistem database sehingga akan mengetahui laba rugi dari barbershop tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas bimbingan dari Ibu Vera dalam semester 2 ini. Semoga dengan seringnya saya berlatih coding, saya menjadi lebih paham seperti yang Ibu ajarkan. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari video saya kali ini.